Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Satu ruangan dengan membagi buah, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Di sini di kelas 4 pembelajaran materi kita pada hari ini adalah struktur kepemerintahan dalam desa. Dan untuk kelas 5 pada hari ini juga kita akan mempelajari materi yang namanya karakteristik NKRI. Pembelajaran di kelas 4 ini adalah kita bisa mengetahui apa saja lembaga dalam susunan pemerintahan desa dengan benar. Kemudian kalian bisa mengerti apa saja itu tugas-tugas dari pemerintahan desa. Kemudian apa saja yang menjadi tugas dan struktur dari pemerintahan kecamatan. Untuk kelas 5, tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui pada materi ini adalah yaitu menjelaskan pengertian NKRI. Kemudian kalian dapat menyebutkan apa saja nanti karakteristik NKRI. Dan kemudian lagi kalian dapat menuliskan hasil tentang karakteristik NKRI yang ada di negara. Nah, baik anak-anak kelas 4, pada hari ini Bapak akan tanya dari hal materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Siapa yang tahu nama kepala desa kita? Oke, terima kasih. Nah, untuk anak-anak kami kelas 5, pertanyaan Bapak sekarang ini juga, apa yang kalian ketahui tentang negara kita NKRI? Oke, silakan. Saya tahu tentang karakteristik NKRI adalah semangat gotong royong dan menghargai perbedaan. Semangat gotong royong dan menghargai perbedaan. Nah, untuk anak-anak kami kelas 4, sekarang kita sudah membagi kelompok. Untuk kelompok pertama nanti, Bapak tugaskan supaya kalian diskusikan bersama dan kalian buat bagannya apa saja susunan lembaga pemerintahan desa. Dan tugas kelompok 2 nanti silakan buat bagannya apa saja struktur pemerintahan dalam kecamatan. Jadi silakan anak-anak kami membuat dan mengisi apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, baik itu pemerintahan desa maupun pemerintahan kecamatan. Nah, pada kesempatan ini juga Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak kami, dan sebelum kita memberikan tugas itu, anak-anak kami semua kelas 5 harus dulu mengetahui apa saja itu karakteristik NKRI. Kemudian kalian harus bisa mengerti apa saja yang termasuk di dalam karakteristik Indonesia ini. Ya, tadi siapa si Petri telah menjelaskan bahwa itu karakteristiknya adalah semangat gotong royong. Dan kita harus mengetahui juga apa saja hal lain yang menjadi karakteristiknya. Tadi si Tristan sudah menjelaskan juga ada karakteristiknya adalah dengan semangat menghargai perbedaan. Jadi kalian harus bisa mengembangkan lagi apa saja yang menjadi karakteristik Indonesia dalam NKRI. Nah, untuk anak-anak kami kelas 4, pada kegiatan kita pada hari ini,
kalian harus bisa membuat gambar atau bagan struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Ya, jadi sekarang kita sudah mengetahui bersama apa saja yang ada di dalam pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Maka sekarang tugas kelompok pertama nantinya itu membuat bagan struktur pemerintahan desa. Dan tugas kelompok 2 nanti ini di belakang ini adalah membuat struktur atau bagan pemerintahan kecamatan. Sudah paham semua? Sudah, Pak. Bisa kalian buat? Bisa, Pak. Oke, silakan nanti dibuat. Untuk anak-anak kami, tugas kalian pada hari ini, Bapak sudah sediakan lembarnya. Silakan nanti dibuat bagannya struktur pemerintahan kecamatan. Ya, itu nanti kalian buat mulai dari kecamatan. Itu kalian buat susunan strukturnya, kepemimpinan pemerintahan dalam kecamatan. Ini sudah Bapak sediakan juga lembar supaya anak-anak kami mengerjakan menyusun bagan struktur pemerintahan desa. Yang dimulai dari kepala desa. Jadi itu nanti anak-anak kami susun dan menuliskan strukturnya. Untuk anak-anak kami kelas 5, di sini sudah Bapak sediakan artikel yang perlu kalian pelajari dan kalian kembangkan. Silakan dibaca dan disimak. Nanti anak-anak kami bisa menerapkan dan bisa menjelaskan dengan benar apa itu yang menjadi pengertian NKRI. Nah, ini lembarannya juga kalian harus baca dan kalian harus pahami apa yang dimaksud dengan karakteristik. Baik, anak-anak kami pada kesempatan ini karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompoknya, sekarang kita berikan waktu pada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan maju ke depan kelompok pertama. Silakan. Kami memprestasikan tugas kelompok kami, yaitu kepala desa, sekretaris desa, aparatur desa, dan BPD desa. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Saya. Siapakah yang memilih kepala desa? Kami akan menjawab. Yang memilih kepala desa adalah masyarakat. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan apa yang menjadi tugas kelompok mereka. Silakan ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Struktur pemerintahan kecamatan terdiri dari camat, sekretaris camat, kasih PMD, dan kasih pemerintahan kecamatan lainnya. Pertanyaan dari kelompok lain atas presentasi kami. Siapa yang menetapkan camat? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Yang menetapkan camat adalah bupati. Oke, tepuk tangan. Setelah mempresentasikan kelompoknya, tugas kelompoknya, silakan kembali ke tempat. Anak-anak kami seluruhnya, tadi sudah kita mempresentasikan semua hasil kelompok kita, baik anak kami kelas 4 maupun kelas 5, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Jadi untuk Bapak ingatkan kembali, untuk kelas 4, supaya kalian harus memahami apa saja yang menjadi lembaga dan tugas pokok dari pemerintah
desa dan pemerintahan kecamatan. Dan untuk anak kami kelas 5, yang perlu juga kalian harus pahami nanti adalah kalian harus mengerti dan memperdalam apa yang menjadi karakteristik NKRI. Jadi itu nanti anak-anak kami untuk lebih berkembang memahami apa yang menjadi karakteristik NKRI. Tugas terakhir sebagai tugas di rumah nanti untuk anak-anak kami, kalian bisa di kelas 4 nanti kalian bisa pergi ke kecamatan untuk menanyakan apa yang menjadi tugas pokok dari seorang camat. Dan untuk desa nanti anak-anak kami juga pergi ke desa untuk menanyakan apa yang menjadi tugas pokok dari kepala desa. Untuk anak-anak kami kelas 5 juga, nanti kalian akan mencari contoh lain penerapan konsep NKRI di sekitar kita. Sudah paham semua? Demikian saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebentar lagi kita akan pulang. Bapak titipkan sama anak kami, berhati-hati lagi jalan. Dan sebelum kita pulang, silakan pimpin kita di dalam doa oleh anak kami, Giber Dah. Berdoa, kami dan salib dan kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke,